Ibu kota yang dituju masih ada Supriyadi dan satu tandukan terbuka terbebas tanpa kawalan tadi. Ricky Dwi Saputro memulai aksinya dengan sumberolan Jawa dengan mempersembahkan terbebas tanpa kawalan, dan ini menjadi tanda tanya besar siapa yang memarking Ricky Dwi Saputro, pemain dengan kecepatan kelincahan lamanya. Kembali tadi satu umpan dari Dery Rahman dan lagi satu tandukan berbahaya. Ilham Mila terlalu mudah, satu umpan berbahaya. Ricky Dwi Saputro justru men-set up rekannya dengan satu sundulan menyusur tanah. Lagi ball possession para pemain dari Superlang Jawa. Juninho umpan pendek kepada Kim Jeffrey Kurniawan melibatkan Ilham Mila, satu peluang bagi Superlang Jawa. Bagus Nirwanto menuju yang kedua, cukup terbebas, satu tandukan berbahaya, dan akhirnya gol ketiga mampu diciptakan dengan begitu mudahnya kepada satu kaki harus tetap berada di garis apabila ingin bergerak ke keamatan. Di bawah sepakan datar mematikan mencetak satu gol bagi garis tadi, berujung tendangan penalti yang bagaimana tiba-tiba muncul sebuah pernyataan melalui media sosial Instagram dari Presiden Persiraja? Respon dari kekecewaan, spontanitas, saya rasa itu hal yang wajar dari seorang pemilik klub. Ya, tapi Bung Ahyar sendiri kan sempat membalas ya. Saya juga tidak bermaksud untuk bertujuan ke membalas dari statement Presiden, tidak. Saya hanya karena saya melihat banyaknya netizen yang bahkan mungkin menurut saya sudah sesuatu hal yang sudah lewat batas. Selama Bang Ahyar bersama tim Persiraja, kira-kira kelemahan yang harus diperbaiki di mana? Yang saya melihat pemain tidak kelihatan karakter untuk berjuang sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, Kamis malam Persiraja Banda Aceh kembali menelan pil pahit setelah di detik-detik terakhir pertandingan bersama PSIS Semarang kebobolan 1-0. Hikayat atau riwayat kekalahan Persiraja tentu bukan cerita baru. Ada kalah, ada menang. Begitulah sebuah pertandingan. Namun ada kisah di balik kompetisi Liga 1 yang sempat mencuat ke publik, terutama para pecinta sepak bola di Aceh. Saat itu Persiraja mengalami kekalahan 4-1. Tiba-tiba saja Presiden Persiraja mengunggah kekesalannya di media sosial atau Instagram yang menyatakan pengke abih.
atau uangku sudah selesai. Kita tidak tahu siapa yang disasar, apakah pemain, pelatih, atau manajemen. Untuk mengungkap misteri itu, malam ini sisi lain akan berbincang-bincang dengan mantan pelatih Persiraja, yaitu Bung Ahyar Ilyas. Assalamualaikum, Bang Ahyar. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Saleh. Ya, posisi di mana sekarang? Saya posisi kebetulan lagi pulang ke Blang Pidi sebentar, pulang untuk jenguk keluarga. Kebetulan istri saya di Blang Pidi. Ya, saya panggil Bang Ahyar aja ya, supaya enak ya. Boleh ya? Ya, atau Bang, panggil nama aja nggak apa-apa, Bang. Panggil Ahyar aja nggak apa-apa. Panggil Ahyar, nggak di podcast kayaknya nggak enak kalau panggil nama. Bang Ahyar, tadi malam Persiraja kembali kalah di detik terakhir sebagai mantan pelatih. Bagaimana pendapat Bang Ahyar terhadap pertandingan tadi malam? Sebenarnya pertandingan tadi malam cukup menarik. Persiraja bermain cukup baik. Secara pertahanan juga semakin baik. Sayang memang perjuangan harus berhenti di menit 95 plus. Karena injury time yang diberikan wasit 5 menit ternyata lewat sekitar 28 detik atau 30 detik begitu. Akhirnya pertahanan kita kebobolan juga lewat gol dari Wallace Costa. Artinya menurut Bang Ahyar ini anak-anak Persiraja sudah sangat all out atau sangat maksimal, atau memang ini faktor kesialan aja? Faktor keberuntungan iya, yang jelas pemain sudah berjuang dengan sangat keras. Hingga detik-detik terakhir memang kita keserang terus, tapi itu memang butuh konsentrasi yang ekstra. Ketika kita terus-terusan diserang, pasti kita membutuhkan ekstra konsentrasi, kita butuh ekstra tenaga. Ya, bahkan pemain menganggap mungkin ini sudah mau selesai, tapi tinggal menunggu fluid dari wasit. Tapi akhirnya apa mau dikata, wasit memberikan waktu lebih dan akhirnya kita kebobolan. Lalu walaupun kalah ya, apa kira-kira kesan Bang Ahyar terhadap pelatih baru Persiraja, si Sergio? Yang jelas membawa perubahan besar untuk pertandingan perdana ini, saya melihat, karena sebelum Sergio bergabung dengan Persiraja, sekitar 1 bulan yang lalu ketika sudah deal dengan Persiraja, posisi saya memang dari awal memang asisten di Persiraja. Saya selalu berkoordinasi dengan Coach Sergio. Sampai ke pertandingan lawan Sleman pun ternyata Coach Sergio masih dalam karantina dan belum bisa bergabung dengan tim. Mulai dari proses latihan sampai proses pertandingan, apa yang harus kita lakukan di pertandingan, saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri, selalu berkoordinasi dengan Coach Sergio dan beserta coaching staff yang lainnya, staff pelatih yang lain. Kami selalu berembuk untuk memutuskan satu permasalahan. Lalu bagaimana tiba-tiba muncul sebuah pernyataan melalui media sosial Instagram dari Presiden Persiraja, kalau kubegah kui ganto tapi hanya ganto Ciambi Pengke. Kira-kira sudah saya minta untuk diganti, itu sasarannya kemana sih? Ke Bang Ahyar atau? Saya nggak tahu, yang jelas memang saya merasa itu wajar. Seorang presiden, pemilik klub, ketika ekspektasi yang besar terhadap klub setelah kita melakukan perubahan di putaran kedua, ekspektasi yang besar untuk hasil yang baik, ternyata kita belum mampu menunjukkan hasil yang baik. Sebuah spontanitas dari presiden, saya rasa itu respon dari kekecewaan, spontanitas, saya rasa itu hal yang wajar dari seorang pemilik klub. Bang Ahyar menjadi asisten pelatih di Persiraja sejak kapan? Saya bolak-balik sih dari 2014, saya pernah menjadi pelatih kepala 2014 sampai 2016, kemudian saya 2017 menjadi asisten, 2018 saya menjadi pelatih kepala lagi, dan 2019 sampai 2022 kemarin awal saya masih
menjadi asisten di Persiraja. Asisten ya. Ya. Pernah menjadi pelatih kepala, pernah menjadi asisten. Menurut Bung Ahyar dalam manajemen sepak bola, sejauh mana independensi seorang pelatih dalam sebuah kompetisi, dan sejauh mana intervensi dari pemilik klub yang bisa dilakukan pada batas-batas toleransi. Walaupun tadi Bung Ahyar mengatakan itu wajar pemilik klub, tapi kan seorang pelatih punya sikap independen untuk menentukan pelatih strategi bermain. Tentu selama ini juga Presiden tidak pernah intervensi, setahu saya. Baik saya sebagai asisten maupun sebagai head coach, Presiden tidak pernah mengintervensi harus main si A, si B, dan harus main seperti ini, seperti itu, nggak pernah. Tapi bahkan kita selama ini memang sering berembuk juga, sering berkomunikasi. Sampai sebelum melawan PSS Sleman pun kita masih teleponan untuk kita tetap mencari solusi yang terbaik. Saya selalu laporan bagaimana ini soal pemain yang akan turun sore ini pemain dan itu pastinya saya rasa spontanitas aja sebenarnya, nggak ada yang terencana. Tidak ada yang luar biasa. Karena ada intervensi untuk menurunkan pemain atau apa, pasti tentunya berkaitan dengan hasil. Atau mungkin kesal karena kalah 4-1 ya? Pasti. Kalah telak gitu ya. Faktor kekecewaan itu pasti berakibat dari hasil yang buruk. Karena ekspektasi kita besar untuk putaran kedua ini, kita berharap Persiraja untuk keluar dari zona degradasi. Ya, tapi Bung Ahyar sendiri kan sempat membalas ya, selamat tinggal gitu kan. Begitulah kira-kira kan melalui Instagram ya. Saya juga tidak bermaksud untuk bertujuan ke membalas dari statement Presiden, tidak. Saya hanya karena saya melihat banyaknya netizen yang mungkin faktor kekecewaan juga, banyaknya netizen yang bereaksi ya, bahkan ya merespon, bahkan menghujat, mend-DM Instagram saya, mengkomen di Instagram, bahkan mungkin menurut saya sudah sesuatu hal yang sudah lewat batas, yang sudah melampaui dari norma-norma yang harus di ranah sepak bola. Ya akhirnya saya harus merespon karena menurut saya juga punya hak privasi yang untuk di luar dari profesional sepak bola, mungkin itu kita juga nggak bisa terima. Iya. Artinya tapi memang intinya tujuan saya ke netizen yang juga tidak paham sepak bola, yang mereka juga harus paham proses-proses yang dilakukan dalam sepak bola. Iya. Biasa umumnya Indonesia umumnya dan Aceh khususnya begitu menang dieluk-eluk, begitu kalah dicaci maki gitu. Ya, iya pasti. Ya. Itu ciri khas. Memang itu juga normal dalam sepak bola sebenarnya. Kita tahu selama ini bagaimana sampai ke timnas pun ya seperti itu. Kalau bagus pasti disanjung, kalau nggak bagus hasil pasti dicaci maki. Caci maki. Nah, kalau boleh kami tahu menurut Bung Ahyar, bagaimana sih sebenarnya performa pemain Persiraja selama ini? Memang kita melakukan proses dari awal yang agak kurang siap, mungkin dari proses rekrutmen, terus tapi memang hasil kita di putaran pertama memang kurang baik. Kemudian dalam hal ini Presiden dan manajemen melakukan perombakan besar di putaran kedua. Cuman ada sedikit hal yang kurang ideal buat persiapan sebuah tim, karena beberapa pemain baru tidak bisa bergabung saat kita latihan di Banda Aceh. Akhirnya beberapa pemain baru tersebut dan bahkan juga pemain asing yang harus melakukan proses karantina bergabung di Bali H-1 sebelum pertandingan melawan Sleman. Sementara pemain-pemain yang baru datang ini bagian penting dari pemain-pemain yang kita persiapkan di putaran kedua. Lalu dari segi teknik maupun fisik, kira-kira kekuatan pemain Persiraja ini gimana? Yang Bang Ahyar jalani selama ini atau alami selama ini? Maksudnya gimana, Bang Saleh? Kan ada kalau kita membuat analisa SWOT ya, ada kekuatannya, ada kelemahannya,
ada tantangan, ada peluangnya. Kira-kira kekuatan pemain Persiraja itu di mana sih? Selama ini pemain kita memang mengandalkan fanatisme. Pemain kita harus punya spirit yang kuat. Dan ini yang selama ini saya juga bingung. Selama ini dari awal awal kompetisi juga sangat kurang terlihat dari spirit karakter Persiraja itu seakan hilang di musim ini. Makanya itu yang menjadi tugas berat buat kami tim pelatih dan pasti ada keterlibatan manajemen juga untuk dalam hal ini untuk membantu membangun sebuah tim yang kuat, yang punya ciri khas, yang punya karakter. Itu yang tidak terlihat di musim ini. Seakan Persiraja hilang karakter, bermain lugas, bermain penuh semangat, bermain dengan semangat juang yang tinggi. Apakah ini disebabkan karena memang pemain tidak lagi didominasi oleh pemain-pemain lokal yang notabene-nya anak-anak Aceh, atau memang ada faktor lain? Setuju Bang, setuju. Salah satunya mungkin itu musim ini juga kita tahu sangat minim pemain lokal yang memperkuat Persiraja. Hanya beberapa pemain senior yang tinggal seperti Devri Rizky, ada Farul Haji Kuba. Nah, langkah itu yang diambil oleh manajemen, dalam hal ini presiden, untuk mengembalikan putra-putra daerah seperti Rijal Torres, seperti beberapa pemain potensial yang berada di PON. Saya rasa itu langkah yang cukup baik. Kita berharap memang Persiraja di putaran kedua ini bisa bangkit untuk keluar dari zona degradasi. Potensi untuk terjadi degradasi besar nggak bagi Persiraja? Kira-kira kalau melihat peluang, kita bicara peluang, kita masih bisa selamat dan bisa degradasi, karena hari ini kita berada di juru kunci. Untuk keluar dari zona degradasi itu juga pekerjaan yang cukup berat buat kita, karena kita di putaran pertama sudah ketinggalan poin cukup banyak. Bahkan kita untuk putaran kedua ini kita harus bisa dikatakan sapu bersih, harus memenangkan banyak pertandingan dan tidak boleh kalah. Jadi sudah kalah 2 kali nih ya? Sudah kalah 2 kali, ya kita makin terutang, dan berarti kita harus dalam hal ini pemain harus bekerja lebih keras, semua elemen di dalam tim. Ya, kita berharap dan berdoa mudah-mudahan harapan besar dari pastinya masyarakat Aceh untuk Persiraja tetap bertahan di Liga 1. Ya, kelemahannya di mana nih, Bang Ahyar? Selama Bang Ahyar bersama tim Persiraja, kira-kira kelemahan yang harus diperbaiki di mana nih? Ya tetap itu tadi. Nomor 1 yang paling penting adalah, kita bicara soal mungkin kualitas pemain kita sedikit di bawah tim lain, tapi ketika kita bicara soal fanatisme, kita bicara semangat juang, dan kami tidak bosan-bosan memberi motivasi untuk itu kepada pemain, untuk menjaga marwah Aceh, untuk bermain dengan hati, bermain dengan totalitas. Ini menyangkut tidak hanya dengan Persiraja, tapi profesionalitas seorang pemain. Bagaimana ketika dia dikontrak oleh Persiraja, dia harus bermain demi nama baik Persiraja. Nah, saya melihat situasi itu yang sedikit hilang di musim ini. Yang saya melihat pemain tidak kelihatan karakter untuk berjuang sepenuh hati. Ya, ada pepatah lama ini, Bang Ahyar ya. Karakter pemain juga kadang-kadang terkait erat dengan penghasilan. Apakah selama ini penghasilan lancar-lancar aja? Atau karena itu? Kalau soal penghasilan lancar ya? Besar kecil itu relatif, Bang ya. Kalau soal besar kecil relatif. Tapi yang sejauh ini saya melihat kita tidak pernah terlambat gaji. Nah, itu kadang-kadang yang kita juga kecewa juga. Kita bicara dengan pemain, Maksudnya dalam hal ini manajemen komitmen soal gaji tepat waktu. Itu sebuah hal yang kita apresiasi dari manajemen. Tetapi pemain harus punya tanggung jawab lebih ketika kalau bicara besar kecil, ketika mereka sign kontrak, mereka setuju dengan nominal yang mereka sepakati, nggak ada alasan lagi ketika mereka artinya ada hak dan tanggung jawab di situ ya.
Pasti. Ketika mereka terima gaji, mereka harus berpikir rasa malu ketika tidak bisa memberi sebuah prestasi buat tim ini. Ya, sebelum bergabung dengan Persiraja, Bung Ahyar dulu sempat melatih di mana kira-kira? Pernah nggak di klub-klub lain? Tim profesional pertama saya memang Persiraja. Saya bermain pertama, tim profesional saya sebagai pemain pertama saya di Persiraja. Kemudian saya ketika menjadi pelatih, pertama saya menjadi pelatih di tim profesional juga di Persiraja. Apa kira-kira pengalaman menarik selama bermain di Persiraja dan melatih Persiraja? Kalau pengalaman sangat banyak Bang ya, mungkin ya dari semasa main pun sampai sekarang. Kita tahu Persiraja adalah tim terbesar yang pernah ada di Aceh, tim yang sangat dicintai oleh seluruh masyarakat Aceh. Saya juga pernah merasakan bagaimana pahitnya ketika Persiraja sangat krisis finansial, hampir tidak ada yang urus, bahkan kita berjuang. Saya pernah merasakan tahun 2014 itu ada 3 tim Aceh yang bermain di divisi utama, Persiraja Banda Aceh, PSAP Sigli, SBL Langsa. Waktu itu Persiraja satu-satunya tim yang tidak menggunakan pemain asing. PSBL pakai 2 pemain asing, PSAP pakai 2 pemain asing. Tapi alhamdulillah Persiraja masih bisa bertahan di divisi utama dan sampai sekarang Persiraja ada di top levelnya sepak bola Indonesia. Bahkan PSAP di tahun itu waktu itu degradasi. Apa kira-kira pesan Bang Ahyar terhadap pemain Persiraja yang akan masih terus bertarung membela nama Aceh? Saya berharap untuk semua pemain Persiraja yang saat ini masih berjuang untuk mempertahankan nama besar Persiraja, mereka harus tahu Persiraja adalah tim besar, tim kebanggaan masyarakat Aceh, tim yang dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat Aceh bermain di kasta tertinggi. Hari ini sudah bermain di kasta tertinggi dan sayangnya pertandingan demi pertandingan tidak bisa dinikmati oleh masyarakat Aceh karena tidak bertanding di Banda Aceh. Dan harapan dari saya yang hari ini adalah supporter Persiraja, berharap mewakili masyarakat Aceh, berharap berjuanglah dengan hati, berjuanglah sepenuh hati demi harga diri Persiraja dan harga diri kalian sebagai pemain, agar tim ini bisa bertahan di Liga 1 dan kita melihat musim depan Persiraja bisa bermain di kandangnya di Stadion Harapan Bangsa, insya Allah. Kalau saran Bang Ahyar sendiri untuk manajemen, kira-kira gimana? Manajemen Persiraja? Apa ya? Ya hari ini manajemen cukup serius, manajemen sudah memberikan yang terbaik untuk Persiraja. Soal hasil ya tentunya ini hasil yang sangat tidak kita inginkan bersama. Ya intinya dalam hal ini semua kita sedang belajar untuk menjadi sebuah tim yang besar. Ini tahun perdana kita ada di kasta tertinggi. Mudah-mudahan tim ini bisa bertahan dan terus berbenah untuk menjadi sebuah tim besar dan bahkan kita suatu saat bisa menargetkan tim ini menjadi tim juara Indonesia, insya Allah. Baik, sebagai asisten pelatih atau pelatih, Bang Ahyar, kalau boleh tahu berapa sih dibayar gajinya? Alhamdulillah manajemen cukup menghargai kita semua yang ada di tim. Intinya kita dibayar sesuai dengan harapan kita, dibayar sesuai dengan hak kita. Kira-kira angkanya di angka 10, 20. Kira-kira bayangan-bayangannya aja. Jangan pakai kira-kira, Bang. Baik, Bang Ahyar, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan doa kita bersama Persiraja bisa tampil lebih prima, lebih maksimal. Ya, semoga kita juga rakyat Aceh akan tetap menjadi bagian dari kebanggaan Persiraja. Persiraja menang, rakyat Aceh bangga. Terus lanjut, tim lantak laju, berikan yang terbaik untuk rakyat Aceh. Mudah-mudahan. Terima kasih Bang Ahyar, sekali lagi sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Saleh, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.